keterlibatan dengan kuasa gelap. Satu, malas ke gereja. Ada kecenderungan ini selalu ada. Karena orang yang ada hubungannya dengan kuasa gelap, dia terganggu, panas dengan kebenaran-kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan. Maka orang yang seperti ini kita dorong, kita motivasi dengan cara apapun. Dia akan bilang, enggak, kalian aja dulu. Bahkan ada yang bilang begini, titip salam sama Tuhan Yesus ya. Bayangin Bapak Ibu. Atau kalau enggak, tolong nanti teruskan dua permohonan saya ke Tuhan Yesus ya. Ini selalu beginilah ciri tanda orang yang terlibat dengan kuasa gelap. Entah dia dukun, ya, atau entah dia hanya pemakai jasa dukun. Pasti selalu ke sini dia. Ya, kalaupun dia datang ke gereja hanya cuma 2 kali setahun, Paskah atau kalau enggak Natalan. Tapi Bapak Ibu tahu itu hanya apa? Setor muka untuk menutupi dan mengelabui profesi, pekerjaan dan kuasa iblis yang dia pakai. Yang kedua, pasti orangnya malas baca firman Tuhan. Karena orang yang dikuasai iblis tidak tertarik dengan hal-hal yang berhani, yang bersifat ilahi, yang dari Tuhan. Boro-boro dengar khotbah, baca firman Tuhan aja nggak tertarik. Memang agamanya Protestan atau Katolik. Alkitab ada juga di rumahnya. Tapi itu hanya sekedar tameng saja. Tidak dipakai, tidak dibaca, tidak direnungkan, tidak lakukan. Hanya sebagai lambang saja. Bahkan penuh dinding rumahnya itu apa? Gambar-gambar Yesus sejak dari lahir, ya mati, bangkit pada hari ketiga penuh itu. Tapi itu hanya sekedar untuk membohongi. Yang keempat, tanda dan ciri orang terlibat dengan kuasa gelap, keras kepala. Bukan kepalanya keras ya, karena semua kepala pasti keras. Sifatnya maksudnya, wataknya maksud saya Bapak. Mengapa? Orang yang memiliki orang yang wataknya keras, berarti artinya apa? Orang yang menolak kebenaran kan itu Bapak Ibu. Orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau berubah. Kalau dalam bahasa Tuhan kepada orang Israel, tegar tengkuk. Kalau bahasa di kampung saya itu si jugal rukung. Ya, dikotbain, dikasih tahu, diajar, dibimbing, ditangkis terus. Ya, keras kepala itu maksudnya di sini. Jadi dari lahir besar sampai ya sampai orang tua agamanya Protestan Katolik gitu Bapak Ibu. Tapi nggak ada pertobatan, nggak ada berubah. Bahkan orang ini keluar masuk dipenjarakan sekalipun, nggak ada tobat-tobatnya, nggak ada ubah-ubahnya. Karena dia masih dikekang, diikat oleh kuasa kegelapan atau kuasa daripada si iblis itu. Ya, nah saya tidak tahu jemaat Bapak Ibu berapa persen yang ada dalam posisi ini ya. Tapi Bapak Ibu mulai berpikir, jangan-jangan nih Bapak ini, Ibu ini terindikasi ini. Maka perlu di konseling Bapak Ibu. Emosi yang tidak stabil. Pengaruh terbesar dari kuasa kegelapan alias daripada iblis itu Bapak Ibu adalah seringkali orang itu tidak lagi terkontrol. Ya, akal dan pikirannya dalam meluapkan kemarahannya, kekesalannya. Itu tidak lain, tidak bukan karena pekerjaan iblis bekerja dalam diri. Kasus-kasus ini kan banyak kita jumpai, saya katakan tadi. Ya, suami bukan hanya melakukan kekerasan secara fisik dalam rumah tangga, tapi juga sampai apa? Membunuh istrinya. Sebaliknya istri lakukan hal yang sama juga. Sehingga waktu ditanya oleh pihak yang berwajib, kok kenapa bapak bunuh istri bapak? Dia hanya bisa geleng-geleng kepala. Itu adalah bentuk pekerjaan iblis yang begitu luar biasa dalam diri orang itu. Ciri yang berikutnya. Orang itu sedang terlibat dalam kuasa kegelapan, gelisah.
tidak tenang, selalu takut menjalani kehidupan. Kalau orang sudah dalam Kristus Bapak Ibu, hati dan pikiran kita, ya, walaupun kita menghadapi masalah dan pergumulan, selalu ada ketenteraman, ketenangan, kedamaian, selalu ada pengharapan. Tapi kalau orang yang ada dalam kuasa keterlibatan okultisme atau iblis, nggak usah menghadapi masalah besar, nggak usah. Masalah yang amat dan sangat kecil saja, itu tidak bisa membuat dia tenang dan nyaman dalam hidupnya. Selalu gelisah, selalu tidak tenang, dan juga selalu takut. Padahal tidak ada yang mengancam dia, tapi selalu mengalami ketakutan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, pada dasarnya orang yang meminta kekuatan dari iblis itu justru tidak makin membuat dirinya berani sebenarnya. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, waktu tahun 93, saya pernah dititipkan oleh orang tua saya. Ya, semacam jimat, Pak. Jimat ini motivasi kegunaannya buat saya untuk saya berani bicara dengan orang, ketemu orang gitu. Tapi itu saya bawa itu ke Jakarta sebelum saya bertobat lahir baru, Bapak Ibu ya. Saya sampai di Jakarta, saya takut untuk nanya alamat sama orang. Saya takut berkomunikasi dengan orang. Maka sejak dari situ saya udah curiga. Kayaknya nggak ada gunanya juga ini jimat. Tapi baru saya ambil keputusan untuk membakar dan membuang, menguburkan itu. Setelah saya ambil keputusan bertobat terima Yesus. Nah itu salah satu proklamasi, bukti bahwa saya sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Hal-hal yang begitu saya langsung clearkan dan cleankan, tidak ada lagi hubungannya dan keterikatan dengan saya. Perilaku seks menyimpang juga menjadi salah satu indikasi tanda seseorang terlibat dengan kuasa kegelapan. Apa contohnya? Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat, bulan yang lalu ada kasus di Jakarta. Ya, dan ini beruntun dalam 1 bulan. Orang itu senang mempertontonkan alat kelaminnya di tempat umum loh. Ya. Waktu dia ditangkap dan ditanya kenapa? Ya saya bahagia gitu. Saya senang dan saya merasa puas. Ini salah satu tanda orang ini terlibat dengan okultisme. Karena kan iblis itu kan membutakan, mengamputasi akal dan pikiran sehat kita kan Bapak Ibu. Sehingga apa? Yang tidak normal, yang tidak wajar, yang tidak benar, tanpa disadari oleh manusia, itu yang lakukan gitu loh. Salah satu contoh perilaku seks ini. Ada lagi, ya. Seorang suami, ini bentuk karena kita dibaca dengan okultisme, ya. Sebelum dia melakukan hubungan seks dengan istrinya, dia pukulin dulu istrinya. Baru ada kepuasan dalam dirinya untuk mau melakukan hubungan seks dengan istri. Dia pukul istri. Dan apa yang terjadi karena istrinya nggak sanggup memiliki tindakan perilaku suami yang begini. Akhirnya istrinya memilih untuk mundur. Akhirnya mereka cerai. Ada suami atau istri karena terlibat dengan okultisme, perilaku tindakan seksnya menyinggung. Sampai segitu-gitunya loh Bapak. Karena tadi itulah pekerjaan dari iblis memang. Tidak normal kan Bapak Ibu itu. Dia lebih bahagia, dia lebih merasa puas kalau suaminya dianiaya dulu sampai babak belur. Kalau istrinya dianiaya dulu sampai berdarah-darah. Contoh yang lain. Ya, masih bentuk penyimpangan seks. Supaya Bapak Ibu punya pemahaman dan pandangan yang lebih luas. Supaya Bapak Ibu nanti bisa menolong jemaat ya. Suami dibayar dulu laki-laki lain melakukan hubungan seks dengan istrinya di depan matanya sendiri.
baru hasrat seksnya baru muncul untuk melakukan dengan istri. Itu terjadi loh Bapak. Bahkan ada lagi lebih parah. Hubungan seks dilakukan oleh suami istri berganti-ganti pasangan. Artinya gimana? Pasangan suami istri janjian dengan pasangan suami istri yang lain di hotel, tapi waktu mereka melakukan hubungan seks, gantian pasangan. Artinya apa? Si suami yang pertama bukan melakukan hubungan seks dengan istrinya, bukan, dengan istri temannya. Dan sebaliknya, istri temannya itu melakukan hubungan seks dengan siapa? Suami temannya. Itu terjadi. Tidak lain tidak bukan ini ada keterlibatan jelas dengan kuasa kegelapan, dengan okultisme. Semua dibolak-balikan oleh iblis. Tanda lain, orang sudah terindikasi dengan kuasa kegelapan atau iblis selalu berpikir negatif. Iblis sudah masuk ke dalam diri seseorang akan mempengaruhi seluruh hati, pikiran, dan perasaannya. Maka semua yang berasal dari iblis kan tidak ada yang positif, tidak ada yang benar. Semua yang dari iblis itu selalu yang negatif, selalu merusak. Untuk itulah Rasul Paulus berkata, pikirkan hal-hal di atas. Artinya cara pikir positif kan itu Bapak Ibu. Isi hati, pikiran, perasaan seseorang yang cenderung diisi, dikuasai oleh hal-hal negatif, oleh hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Ada indikasi kuat orang itu terlibat dengan okultisme. Kiranya semua ini memperlengkapi Bapak Ibu dengan satu tujuan. Supaya kita bisa mengantisipasi, bisa menolong orang, melayani orang terbebas dari pasal okultisme. Tuhan Yesus memberkati.